Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat filah, apa kabarmu dengan Allah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bakalan berbincang daripada tafsir surat Yusuf, yang dimana banyak dari mana surat Yusuf ini sering kita baca dan sering kita pahami apa maknanya dan artinya. Dan alhamdulillah pada saat kali ini kita akan ditemani dengan guru kita, yaitu Habib Abdullah Al-Habsyi dan Ustadz Abdul Hai. Masya Allah. Ini beliau salah satu dewan guru di Yayasan At-Tanwir Nur Muhammad, dan beliau salah satu tim Rehlah Dakwah. Jadi Yayasan At-Tanwir ini memiliki kegiatan namanya Rehlah Dakwah. Rehlah Dakwah ini mencakup berbagai macam pulau, berbagai macam kampung-kampung, hutan ke hutan. Nah, ini dipimpin sama beliau dan teman-teman yang lainnya untuk bersama-sama membangun dan mensejahterakan 1000 rumah tahfidz gratis. Habib. Alhamdulillah juga Bib, ya, kita juga kali ini syuting bareng nih Bib, di rumah tahfidz. Alhamdulillah. Kita syuting bersama di rumah tahfidz gratis Yayasan At-Tanwir Nur Muhammad, dan mudah-mudahan insya Allah bisa gratis sampai akhir hayat. Amin. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan siapapun, Habib mengajak kepada siapapun yang ingin ikut berpartisipasi bersama, silahkan di nomor rekening 88884664461. Saya ulangi kembali di 88884664461, Bank BSI atas nama Yayasan At-Tanwir Nur Muhammad. Nah, ini semoga memberikan keberkahan dunia akhirat. Dan juga alhamdulillah Bang Erik, terima kasih ya. Alhamdulillah Habib. Ini dari tim TS sudah memfasilitasi dan bersama-sama kita syuting, kolaborasi bareng sebagai media partner dari Yayasan At-Tanwir. Mudah-mudahan tambah maju, amin, dan tambah merambah daripada kegiatan-kegiatannya, amin, dan bisa terus teredukasi ya masyarakat dengan digital yang dari TS insya Allah. Insya Allah Bib, kita apa aja kegiatan TS sekarang saat ini? Kegiatannya sih kita kan mungkin kalau sekarang kan masih dalam bulan Maulid ya Bib ya. Iya, kita mungkin keliling-keliling itu. Oh aja. Gitu. Di bulan Maulid dan Maulid Habib. Selainnya ya Isra Mi'raj juga. Isra Mi'raj, betul Habib. Dan juga kita ada Ramadan juga seperti sekarang ini gimana, lemes gak kira-kira? Aduh, Masya Allah nih Habib. Suara sampai serak-serak ini Habib. Masya Allah. Kita juga ada Insya Allah pada kuat semua puasanya. Masya Allah. Kita juga ada program juga Habib. Oh aja. Pelatihan dakwah media gitu, dakwah digital. Itu menyasarnya ke majelis-majelis atau sekolah-sekolah? Majelis juga, ke majelis sama ke pondok-pondok pesantren. Wajib, Masya Allah. Kita biar mengenalkan nih dakwah media lewat media streaming dan segala macam tuh, biar pondok-pondok itu biar melihat media. Itu santri-santrinya. Iya. Karena banyak kan santri-santri di pondok pesantren tuh memang mereka khusus buat belajar kitab ya Bib, cuman mereka tidak melek dan medianya. Kita betul. Padahal sekarang bagus sekali ya dakwah pakai media, dan alhamdulillah Habib tersupport sekali dengan tim tukang streaming ini. Mudah-mudahan bisa merambah daripada manfaatnya. Amin ya Allah. Alhamdulillah Habib, mungkin sebelum kita masuk daripada kajian tafsir surat Yusuf, kita dengarkan dulu Habib daripada lantunan ayat suci Al-Quran dari Ustadz Abdul Hai. Fadhil Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha wa innahu ladhu 'ilmin lima 'allamnahu walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Walamma dakhalu 'ala Yusuf awa ilayhi akhah qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه وكذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يشرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna minal aminina amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang bagaimana saudara-saudara Yusuf alaihi salam yang mana mereka berusaha untuk membawa Benyamin ke negeri Mesir dan bertemu dengan pejabat Mesir tadi biar menenangkan daripada hatinya dan mendapatkan daripada kel yang lebih banyak, mendapatkan daripada bahan pokok yang lebih banyak. Tapi ayahnya memerintahkan, yaitu udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuk ke Mesir tapi jangan dari satu pintu, masuklah dari berbagai macam pintu. Kemudian mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh ayahnya yaitu Yakub. Allah momenkan keadaan itu di dalam Al-Quran. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum, ketika mereka masuk ke Mesir melalui berbagai macam pintu yang diperintahkan oleh ayahnya, maka na yughni anhum minallah min syai' illa hajatan fi nafsi Yaqub qadhaha, yang mana mereka ini masuk ke situ tadi tidaklah dapat menentang dari itu semuanya ataupun menolak daripada bala tadi, kecuali sebenarnya ada hajat, ada keinginan di dalam dirinya Yakub yang akhirnya diijabah oleh Allah. Apa hajatnya Yakub tadi? Ya iradatu daf'il ain. Yakub tadi pengen anak-anaknya ini enggak kena penyakit ain, karena anak-anaknya ini hum ahlul jamal ya disebutnya, karena mereka. Kenapa kok Yakub ini memerintahkan anaknya jangan masuk dari satu pintu? Karena masuk dari satu pintu akhirnya ketahuan anaknya ini ganteng-ganteng gitu loh. Kalau ada yang ngelihat kemudian akhirnya ngelihatnya dengan pandangan mata yang penuh
ketakjuban akhirnya terkena penyakit ain. Makanya Yakub menyuruh pisah-pisah masuk ke Mesir tadi. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamna. Allah nyatakan bahwa ini Yakub punya ilmu daripada apa yang kami ajarkan kepadanya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi banyak daripada manusia yang tidak mengetahui ilhamnya Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-hamba dan kekasihnya. Walamma dakhalu ala Yusuf, ya, ketika mereka masuk lagi ke Mesir dan bertemu dengan Yusuf, ya. Bahkan ketika mereka masuk ke Yusuf, mereka bilang, ini saudara kami nih, udah ikut, kata dia. Ya. Bahkan akhirnya apa? Kemudian Yusuf ini menjamu mereka, ya, terhadap makanan-makanan. Tapi ternyata Benyamin ini diasingkan. Benyamin nggak duduk bareng sama saudara-saudaranya. Diceritakan bahwa mereka itu kalau makan ijtimai bareng-bareng, tapi Benyamin dipisahin. Benyamin ini sedih gitu. Pinggirkan. Nah, akhirnya Benyamin ini ngomong, seandainya saudara aku Yusuf hidup, pasti aku diajak makan bareng, kata dia. Kata dia, ya udah. Kata akhirnya Yusuf nyeletuk. Karena Benyamin ngomong gitu, kalau ada saudara aku Yusuf, aku nggak diperlakukan kayak gini. Nah ini mana saudaranya? Ini katanya dia punya saudara dulu udah tewas, dan akhirnya mereka mengatakan, bawa sini Benyaminnya, duduk sama dia, kata. Dan akhirnya apa kata Yusuf? Ya udah, dia tidur di tempat anak, kata Yusuf. Yang lain tidur bareng-bareng semua, dia tidur di tempat anak. Awa ilaihi akhah, ya, meluk saudaranya ini. Ana akhuka fala tabtais, kata dia. Ana saudara inti, katanya. Jangan sedih, kata Yusuf. Maksudnya disitulah tahu akhirnya Benyamin ini bahwa ini saudara. Pejabat Mesir ini saudara dia. Oh, ini kejadian yang monumental, yang teramat luar biasa. Ya. Maka saudara-saudaranya Benyamin nih ngelihat, kok yang Benyamin spesial diperlakukan sama dia tadi. Fala tabta'is bimakan ya mal. Udah, inti gak usah sedih terhadap apa yang mereka perbuat. Falamma jahazahum bijihazihim, maka udah gitu ya udah, akhirnya dia begitu mau pulang, disiapkan semua sama Yusuf kan. Ketika mau pulang, ja'ala siqayata fi rahli akhi, ditaruhlah barang tadi tuh. Barang ini yaitu hitungan takarannya raja tadi. Katanya murassak bil jawahir. Udah itu emas dihiasi dengan mutiara-mutiara yang teramat, batu-batuan. Fi rahli akhi, di tempat bagasi ataupun tas bawaannya Benyamin ini. Tsumma adzana muadzinun ayyatuhal ir innakum lasarikun. Ada pengumuman, wahai kafilah, kalian adalah pencuri, katanya. Kalian adalah pencuri. Qalu wa aqbalu alaihi madza tafqidun, katanya. Akhirnya mereka datang, apa yang kehilangan, katanya. Qalu nafqidu suwa al-malik. Kami ini kehilangan barangnya raja ini, barangnya pejabat itu. Kita kehilangan tempat yang mewah tadi itu. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi zaim, ya. Siapa yang menghadirkan tadi, yang membawa daripada barang yang hilang ini bisa menghadirkannya, maka baginya makanan seberat daripada kafilah, seberat daripada unta ataupun yang hewan yang membawa kalian datang ke sini. Wa ana bihi zaim, ya udah, ana bakal jadi tanggungannya. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna sarikin. Dan mereka semuanya ngomong, demi Allah, kata dia, kalian udah tahu nih, kita datang ke sini bukan untuk merusak daripada tanah ini, merusak negara ini.
dan kita bukan datang karena untuk mencuri, katanya. Qalu fama jazaohu in kuntum katibin. Ya, akhirnya al-muadzin wa ashabuh ini ngomong, orang yang pengumuman tadi, yang bikin pengumuman tadi, apa hukumannya bagi orang yang maling ini? Kalau kalian bohong ini apa hukumannya? Qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaoh, ya. Maka disebutkan bahwa hukumannya adalah barang siapa yang ditemukan di tempatnya itu barang temuan curian ini, barang bukti ini, maka dia pencurinya ini sebagai budak tawanan. Pencurinya ini akan ditawan. Ya. Kadzalika najzil zalimin, sebegitulah hukum di tempat kita, kata undang-undang di tempat kita nih, barang siapa yang nyolong dia jadi jongosnya, dia jadi budaknya gitu ibaratnya, ya. Itu hukum undang-undang di mereka. Akhirnya dimulai taftish, dimulai pemeriksaan. Fabada bi awiyatihim, diperiksa satu-satu. Gobla wi'a ya sebelum barangnya si Benyamin. Memang di setel seperti itu. Tsumma stakhrajaha, kemudian dikeluarin. Begitu dikeluarin, ini tempat takarannya pejabat Yusuf ada di tasnya Benyamin. Kadzalika kidna li Yusuf, ya. Maka seperti itulah kata Allah Subhanahu wa taala, kami ajarkan bagaimana cara berikhtial, cara bagaimana Yusuf untuk membuat dramatikal di situ. Maka nadiya ukhda akhahu fi dinil maliki illa yasha Allah, ya. Karena kalau seandainya di dalam syariatnya Nabi Yakub harus dipukulin dan dihutangkan baginya 2 kali semisal daripada barang yang dicuri. Itu hukumannya menurut syariatnya Nabi Yakub. Tapi dia pengen Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk apa? Untuk mengambil undang-undangnya raja tadi di Mesir. Kalau undang-undang di Mesir itu yang maling jadi jongosnya, jadi budaknya gitu. Illa yasha-Allah, itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga sebegitu Yusuf bisa memainkan peran tadi untuk menahan Benyamin tadi. Sebenarnya ada hikmah yang teramat luar. Narfa'u darajatin man nasya. Allah, kami angkat derajat yang kami kehendaki. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas itu semua adalah yang maha tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaranya ini bingung begitu ditahan daripada Benyamin ini, mereka sibuk bagaimana kita ini sudah menyatakan bahwa kita ini sudah janji sama abah kita nanti bahwa kita akan pulangkan Benyamin, tapi kok malah Benyamin ini ditahan. Maka mereka nyebut, qalu in yasrik faqad saraka akhun lahu minkum. Seandainya dia nyolong nih, Benyamin ini nyolong, maka saudaranya dulu pernah maling, kata dia. Ya. Dan disebutkan bahwa Yusuf ini pernah nyuri berhala, ya, dan dihancurkan berhala tersebut. Nah, maksudnya di sini ya bahwa Yusuf ini memiliki keyakinan, gitu, ya, keyakinan. Tapi ini disebutkan ini salah satu aqwal aja. Disebutkan bahwa ini salah satu pendapat, ya. Fa'asarah Yusuf fi nafsih, Yusuf nahan diri, ya. Walam yubdiha lahum, dan enggak nunjukkan bahwa omongan ini melukai hatinya Yusuf, kan. Kalau seandainya ini Benyamin nyolong, saudara sebelumnya pernah nyolong, kata saudara. Masih juga ngehardik Yusuf di situ. Tapi Yusuf tahan diri, gitu, maksudnya nggak nunjukkan emosional, gitu. Qala antum syarrum makana, kata Yusuf. Ini Yusuf mulai terbawa di situ. Dia bilang, tapi antum yang lebih parah, kata Yusuf. Antum syarrum makana. Karena antum telah maling saudaranya dari ayahnya.
antum maling kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Wallahu a'lamu bima tasifun. Dan Allah lebih tahu terhadap apa yang kalian sifatkan. Qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban syaikhan kabiran fakhud ahadana makana. Wahai pemimpin, wahai pejabat yang mulia, ya tolong kata dia. Ini Benyamin ini punya abah yang udah tua, yang udah renta. Dia sangat suka sama Benyamin ini, cinta banget. Nahan Benyamin nggak mau keluar. Ya udah kita gantiin aja deh. Kalau seandainya harus jadi jongos, salah satu dari kita boleh. Ente pilih aja. Pilih mau yang mana, kita jadi jongosnya antum. Inna naraka minal muhsinin. Kita sebenarnya ngelihat antum nih orang yang sangat baik, kata dia. Qala ma'adallah, kata Nabi Yusuf. Na'udzubillah, kata dia. Berlindung kepada Allah. An na'khudha illa man wajadna mata'ana indah. Kita enggak menghukum kecuali yang kita temukan di situ. Yang barang buktinya posisinya di situ, kita hukum yang itu. Inna idzal zalimun, kata dia. Maka kalau seandainya kami mengambil yang lain, kata Yusufnya, berarti kami termasuk daripada orang-orang yang zalim. Kata ini cerita yang teramat dramatikal. Mereka belum selesai daripada ingin membawa daripada saudaranya Nabi Yusuf. Masya Allah, Habib. Sangat dramatis banget tadi, Habib ya. Iya. Ya Allah, ceritanya itu, Habib. Sampai dibuat skenario nya, Bib. Iya. Nabi Yusuf mengatur skenario yang itu menjebak, ternyata memang buat mengambil daripada saudara Benyamin itu, Bib ya. Masya Allah, Bib. Ayo ada pertanyaan nih, Bib. Siap, gimana? Terkait tadi kan dibahas tentang undang-undang, Habib ya. Iya. Itu hukumnya kita untuk mematuhi daripada undang-undang dalam suatu negara itu bagaimana, Bib? Iya. Baik, maka kita ini apalagi di negara Republik Indonesia kan mengikuti salah satu undang-undang itu adalah ta'ah ulul amri ya, mengikuti daripada apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasul wa ulil amri minkum ya. Ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini perlu kita ketahui bahwa kita mengikuti undang-undang juga tidak menyalahi daripada syariat ya. Syariat tetap kita laksanakan dan melaksanakan undang-undang negara sebagai warga negara yang baik. Warga negara yang baik juga mereka yang melaksanakan kehidupan agamanya dengan baik. Karena dasar negara kita, dasar negara Indonesia khususnya adalah dasar ketuhanan yang Maha Esa, dan itu sudah ada dalam butir-butir Pancasila yang disetujui oleh para founder father daripada pendiri negeri ini. Dan saya yakin ya tentu warga negara yang baik adalah mereka juga orang beragama yang baik. Berarti memang harus kita taati tuh, Bib. Betul, karena kolaborasi ya. Karena kan keadaan undang-undang ini sudah kita sepakati dengan umat beragama yang lainnya. Iya, betul. Jadi mungkin kenapa kok dilaksanakan seperti itu? Karena kan mungkin ada ketentuan-ketentuan daripada agama lain yang berbeda, kayak permasalahan pencurian dan lain sebagainya. Mungkin hukumannya karena itu akhirnya disepakati secara hukum negara. Masya Allah. Tadi juga disebutkan, Bib ya. Ini kalau misalnya kita nih pilih kasih nih, Bib ya. Nah, terhadap saudara tuh gimana sih, Bib? Baik. Kita pilih kasih terhadap saudara ya, kayak Nabi Yusuf tadi ya. Iya, betul. Dia sangat mengasihi saudaranya Benyamin. Di sini bukan berarti pilih kasih itu jahat, enggak. Dalam artian pilih kasih di sini adalah karena Yusuf memang satu bapak satu ibu, satu dengan Benyamin. Mungkin ya rasa sayangnya lebih. Kemudian kalau kita sama saudara kita, kalau bisa kita saling mengasihi dan jangan bercerai-berai, jangan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Tetap menunjukkan rasa yang baik satu dengan yang lainnya. Jangan sampai bertabrakan ya, bertabrakan ataupun selisih paham, kemudian bermusuhan. Nah ini nggak baik. Tetap rukun, tetap rukun ya antara saudara dan lain sebagainya. Kebetulan ya mudah-mudahan kita juga banyak saudara ya. Ada saudara-saudara yang ketemu di jalan juga ada ya. Nah, itu juga saudara harus seiman, saudara seiman. Nah itu harus
menjaga bagaimana rasa kekeluargaan kita dengan mereka. Dan jangan sampai akhirnya pilih kasih kita menimbulkan perpecahan. Ada juga gara-gara kita, misalnya Erik punya saudara gitu kan, misalnya 5 bersaudara. Berapa bersaudara Erik? Saya 3 Habib. Saya 3 saudara. Nah, misalnya sayang, antum di tengah atau di? Anak pertama. Oh, pertama. Antum sayangnya sama adik yang nomor 2, yang nomor 3 nggak disayang. Pasti dia kan merasa antum berkubu, iya pastinya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Hakada, wallahu a'lam. Masya Allah. Ya, satu pertanyaan lagi. Tadi kan diceritakan Bibi tadi tentang penyakit ain. Penyakit ain. Penyakit ain itu apa sih, Bibi? Penyakit ain itu adalah an-nazar ila syai'i bil i'jab, ya. Melihat sesuatu dengan pandangan takjub, merasa wah akan sesuatu, walau bila hasad, ya, walaupun tanpa rasa iri. Wow, tanpa rasa iri, bahkan bisa juga datangnya walaupun dari orang-orang soleh. Bisa mengenakan ain buat kita. Makanya Nabi Yakub tadi takut anak-anaknya kena ain. Takut kena ain, jaga daripada itu semuanya. Makanya ain itu timbul gara-gara apa? Timbul gara-gara orang takjub akan sesuatu. Karena takjub nih misalnya sama antum gitu. Wah, Bang Erik ini ganteng banget gitu. Masya Allah. Tidak disertai kemudian dengan kalimat zikir. Maksudnya begitu kita muji, kamu bagus banget ya, kamu ganteng banget, kamu cantik banget, diiringi dengan kalimat Masya Allah. Masya Allah. Nah, itu adalah buat menghindarkan dari penyakit ain. Bentengin. Kalau kita ada teman ngomong itu, wah, lo hebat banget ya, makanya iringi dengan Masya Allah. Ataupun ada pujian, kamu cantik banget, kamu ganteng banget, iringi dengan kalimat Masya Allah. Ataupun Gul Masya Allah, sebutkan Masya Allah gitu. Biar tidak terkena penyakit ain. Kemudian diajarkan juga oleh para alim ulama, diantaranya dalam beberapa kitab, juga dalam meratib dan lain sebagainya, untuk membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimatmu min syarri ma khalaq, dari seburuk-buruk yang diciptakan. Nah, kata ini mudah-mudahan menjaga kita daripada penyakit ain. Berarti ini sudah dikasih tahu nih tipsnya nih. Iya, mungkin betul. Bagi teman-teman mungkin yang punya paras ganteng cantik gitu. Kalau temannya muji langsung bilang Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jangan lupa kalimat zikir Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Terima kasih Habib. Masya Allah, jazakallah khair. Ini apa yang disampaikan tadi terkait tafsir surat Yusuf, ya? Iya. Untuk perjalanan Nabi Yusuf tuh bertemu dengan saudaranya dan sampai Benyamin dan sampai membuat skenario gitu. Ibarat kata itu sinetron, Bib. Zaman dulu. Masya Allah, Bib. Mungkin pertemuan kali ini kita undur diri ya, Habib. Baik, siap. Mungkin saya Erik Pratama undur diri. Terima kasih Habib Abdullah Nafi, Ustaz Abdullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.